Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anggita, NIM 123190046. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mini project program tentang klinik kesehatan. Nah, di sini saya sudah deklarasikan fungsi dan variabel yang dibutuhkan pada program ini. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada tampilan awalnya, yaitu berisikan petugas, pasien, dan keluar. Saya masuk ke petugas dulu. Di sini saya buat menu login-nya dan password dan username-nya saya setting yaitu admin. Jika petugas mengisikan ini, maka program akan dilanjutkan. Jika tidak, maka akan diminta untuk login kembali. Kemudian enter, login berhasil. Nah, di sini di menu petugas ada tambah stok struk, pemeriksaan, detail struk, ambil struk. Karena ini saya langsung masuk ke petugas, jadi belum ada pasien yang mengantri. Nah, pas saya ingin memproses antrian, struk habis karena saya belum mengisikan stok struk di sini. Coba kita isikan 5. Struk saat ini adalah 5 lembar. Nah, di sini programnya. Tejar jumlah, masukkan jumlah struk. Nah, nanti jumlah struk ini akan otomatis berkurang ketika melakukan proses pemeriksaan dan bertambah jika menambah stok. Kemudian pemeriksaan, karena belum ada yang antri, maka akan ditampilkan tidak ada antrian. Begitu juga dengan detail struk dan ambil struk. Kita masuk ke main. Di sini, di sini saya membuat program menggunakan link list. Jadi pertama itu buat start dan queue-nya dulu. Di sini buat start programnya, type ptr start ns untuk new start, kemudian ns dideklarasikan dengan 0, awal start sama dengan ns, akhir start sama dengan ns. Begitu juga dengan buat queue seperti ini. Lanjut, akan ditampilkan ini. Mungkin langsung ke pasien. Nah, di pasien ini ada antri periksa dan daftar antrian. Karena di sini belum ada pasien yang mengantri, jadi daftar antriannya tidak ada antrian. Coba kita sekarang antri. Nah, ketika mengantri akan diminta untuk mengisikan formulir pasien. Kemudian setelah selesai akan ditampilkan data berhasil dikirim dan mohon menunggu giliran pemeriksaan. Nah, di sini daftar antriannya. Tadi akan dimunculkan daftar antrian, kemudian diberi keterangan giliran Anda silakan menunggu proses pemeriksaan. Untuk codingannya, nah di sini deklarasikan variabel, kemudian inputkan. Nah, di sini kemudian di fungsi enqueue ini dimasukkan data-datanya. Enqueue sama dengan new type queue, kemudian dimasukkan semua data-data. If queue kosong, ini untuk mengecek apakah datanya masih kosong atau tidak. Nah, jika masih kosong, maka awal queue sama dengan end queue. Jika tidak, maka akhir next sama dengan end queue. Seperti ini. Kemudian kita cek codingan daftar antrian. Nah, di sini dideklarasikan, masukkan nama Anda, misal untuk mengecek antrian, kemudian dicek juga jika queue kosong maka tidak ada antrian, jika tidak
masuk ke sini, deklarasikan cek sama dengan false, kemudian bantu sama dengan awal queue. Awal queue ini kan antrian, jadi yang antri terlebih dahulu maka akan diproses terlebih dahulu. Nah, if bantu nama sama dengan nama, tadi kan ini bantu di awal queue, maka cek akan berubah menjadi true, dan tunggu itu tadi kan tunggunya di sini 0. Akan bertambah dengan i++. Kemudian jika tidak i++, dan akan ditampilkan ini i, tadi kan i-nya 0, kemudian jadi i++, jadi 1, dan akan ditampilkan bantu nama, yaitu nama pasien yang pertama. Setelah itu ke while bantu tidak sama dengan 0, jadi program ini akan terus berulang sampai bantu sama dengan 0 baru berhenti. Kemudian jika cek bernilai false maka data tidak ditemukan. Else if tunggu lebih besar dari 0, berarti kita masih harus mengantri sesuai dengan sejumlah antrian yang ada di atasnya. Jika tidak, berarti giliran Anda silakan menunggu proses pemeriksaan. Nah, di sini coba saya inputkan lagi. Nah, jadi antriannya jadi ada 2, dan karena di sini saya memasukkan nama Anggita, maka mohon menunggu satu antrian lagi karena ada satu antrian yang belum diproses oleh petugas. Selanjutnya, nah coba kita lakukan pemeriksaan. Tadi kan udah diinputkan stok struknya itu 5 lembar. Nah, karena ini antrian jadi yang lebih dulu datang, maka akan diproses terlebih dahulu. Ingin melakukan proses terhadap antrian ya, misal seperti ini. Kemudian kita lihat programnya. Nah, di sini dideklarasikan dulu variabel-variabelnya. Kemudian jika struk kurang dari sama dengan 0, artinya kan kayak belum ada stok struknya, berarti struk habis. Else kita lakukan pengecekan. Jika queue kosong maka berarti tidak ada antrian. Kemudian sebelumnya saya mau jelasin yang ini dulu. Nah, jika queue kosong maka tidak ada antrian. Kemudian jika queue-nya tidak kosong maka masuk lagi ke else. Nah, tadi kan sebelumnya data-datanya tuh sudah diinputkan kan. Jadi kita tinggal menampilkan saja, kemudian if melakukan proses ya, maka akan didiagnosis dan diperiksa oleh petugasnya. Setelah itu kita ke push. Nah, di sini juga kita masukkan data-data yang tadi itu ke stack. Tadi kan di queue, di antrian, sekarang kita masuk ke stack. Stack itu seperti tumpukan. Jadi jika pertama data itu diinputkan, maka data itu akan keluar paling terakhir. Nah, di sini ada tptr stack, new stack, ini sama dengan new type stack. Kemudian diinputkan data-datanya ke new stack. Nah, if dilakukan pengecekan juga, if stack kosong maka awal stack sama dengan ns. Berarti ns akan menjadi awal stack. Else akhir next sama dengan ns. Kemudian ini
Setelah itu, kita coba lihat detail stroke. Nah, karena tadi yang dilakukan pemrosesan baru satu data, jadi hanya muncul stroke nomor 1. Kita cek, nah ini ada detailnya yang tadi sudah diisikan oleh pasien dan petugasnya. Dan sekarang kita lakukan pemeriksaan lagi. Tadi kan yang antrian kedua itu ada Anggita yang melakukan proses terhadap antrian, ya. Kemudian ini misal ya. Nah, di sini misal kita mau ambil stroke, nah yang akan diambil terlebih dahulu itu data yang baru masuk gitu. Tadi kan yang pertama ada D, yang kedua, yang terakhir ini ada Anggita, maka karena stack itu ibaratkan tumpukan, jadi yang akan diambil dulu itu tumpukan paling atas, jadi data yang baru masuk itu yang diambil pertama. Seperti ini, ingin mengambil stroke tersebut ya, stroke telah diambil. Nah, ketika kita mau ngambil stroke lagi, baru data yang pertama itu D. Untuk programnya itu untuk proses antrian tadi sudah. Coba menu detail antrian. Nah, di sini dideklarasikan variabel-variabelnya, kemudian langsung dilakukan pengecekan. Jika stack kosong, maka belum ada stroke yang tersimpan, jadi belum ada proses pemeriksaan. Jika tidak, maka masuk ke sini bawah sama dengan awal stack. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, stack itu diibaratkan dengan tumpukan, jadi stack yang data yang lebih dulu masuk maka akan menjadi data yang paling bawah atau paling terakhir diambil. Kemudian top sama dengan akhir stack. If bawah tidak sama dengan top, berarti kan datanya lebih dari satu ya. Kalau bawah tidak sama dengan top, maka akan dijalankan program ini out nomor struct. Nah, akan ditampilkan itu nomor struct yang paling baru dimasukkan, yaitu nomor struct paling atas, data yang paling atas. Kemudian bantu sama dengan bawah, while bantu next tidak sama dengan top. Jika bantunya bukan sama dengan data yang paling atas, itu maka akan digeser bantu sama dengan bantu next sampai sampai kedua dari atas gitu. Karena kalau udah kedua dari atas, maka bantu nextnya kan sama dengan atas, yaitu bernilai false. Selanjutnya top sama dengan bantu, jadi top yang tadi ada di data paling baru, data paling atas, maka akan turun ke bawah ke tertinggi ke bawah, tertinggi kedua. Kemudian while bantu tidak sama dengan bawah. Nah, program ini akan terus dilakukan sampai bantu sama dengan bawah itu bernilai false. Kemudian di outputkan lagi stroke nomor, bawah nomor stroke. Kemudian masukkan nomor stroke, kemudian masukkan nomor stroke. Ini untuk melihat detail stroke dari nomor stroke yang kita inginkan. Bawah sama dengan awal stack, top sama dengan akhir stack. Nah, jika bawah nomor stroke sama dengan nomor, maka akan ditampilkan yaitu data yang ada di bawah nomor stroke dan
lainnya. Nah, jika bawah tidak sama dengan top, maka dilakukan program ini. Nah, jika nomor yang diinputkan tadi itu sama dengan top nomor struk, artinya kan nggak data yang paling atas, berarti akan di outputkan ini top nomor struk. Kemudian bawah bantu sama dengan bawah. While bantu next tidak sama dengan top, maka bantu next. Jadi jika bantu next-nya tidak sama dengan top, akan dilakukan pergeseran sampai berada di kedua dari atas, karena nanti tidak akan memenuhi lagi. Kemudian langsung ke sini, top sama dengan bantu, topnya turun ke bantu, yaitu turun ke kedua. While bantu tidak sama dengan bawah, program ini akan terus berulang sampai ini tidak memenuhi. Else, data tidak ditemukan. Jika data tidak ada, maka akan di-outputkan ini. Kemudian untuk yang ambil struk itu di sini dilakukan pengecekan. Jika stak kosong, maka akan ditampilkan tidak ada struk. Kemudian bantu sama dengan awal stak, hapus sama dengan akhir stak, kemudian header. Nah, karena tadi kan stak itu yang akan diambil itu dari data paling baru, artinya kan data yang paling terakhir di masukkan. Berarti kan akhir stak yaitu hapus, maka ditampilkan hapus nomor stak, hapus nama, bla 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 bla. Jika sudah terambil, maka hapus sama dengan jika hapus sama dengan awal stak ini, jika data hanya jika hapus sama dengan awal stak, tadi kan hapus sama dengan akhir stak, jadi kayak akhir dan awal tuh ada di tempat yang sama, itu kan berarti datanya cuma satu-satunya. Nah, karena akan dihapus, maka awal staknya akan diberi nilai 0, akhir staknya akan diberi nilai 0, kemudian akan dilakukan hapus data karena datanya sudah diambil. Nah, jika hapus bukan sama dengan awal stak, akan masuk ke else. Di sini juga akan dilakukan pergeseran sampai bantu next tidak sama dengan akhir stak itu tidak memenuhi. Jika memenuhi, maka akan terus digeser. Jika while sudah tidak dikerjakan, akan lari ke sini. Akhir stak sama dengan bantu, akhir stak next sama dengan 0. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.